Bismillahirrahmanirrahim. Pulau Dewata, Bali. Oke, mungkin bagi kalian warga Indonesia khususnya ya, sama seperti saya, pasti sudah tidak asing lagi dengan nama pulau yang satu ini. Pulau Bali memang terkenal dengan tempat wisatanya ya teman-teman. Dan tidak hanya itu, selain tempat wisata, Pulau Bali juga terkenal dengan adat dan budayanya. Oleh karena itu, Pulau Bali selain menjadi daya tarik wisatawan dalam negeri, juga menjadi daya tarik wisatawan mancanegara yang akhirnya Pulau Bali menjadi salah satu ikon wisata negara kita ini. Tapi teman-teman, terlepas dari itu semua, Pulau Bali juga sangat kental dengan hal-hal mistisnya. Hal itu juga sudah tidak asing lagi ya di telinga kita. Karena kalau menurut saya ini setelah Jawa, Kalimantan, Bali ini memang satu pulau yang juga tidak kalah kental kalau kita ngomongin hal-hal yang mistis seperti itu. Seperti halnya cerita yang akan saya ceritakan kali ini. Cerita kali ini adalah sebuah cerita yang dialami oleh sekeluarga ketika mereka berkunjung ke Bali. Liburan yang awalnya menyenangkan, waktu itu perlahan berubah menjadi mencekam karena kesalahan yang sepertinya bisa menjadi pelajaran bagi kita atau bagi semua ini ya yang sedang mendengarkan cerita ini. Oke, bagaimanakah cerita selengkapnya? Ini dia. Cerita ini dialami oleh sebuah keluarga yang berasal dari Jawa Tengah. Keluarga ini terdiri dari, sebut saja ya, namanya Pak Lukman dan Ibu Endang. Waktu itu ketika hari liburan telah tiba, Bapak Lukman dan Ibu Endang ini memutuskan untuk berlibur ke Pulau Dewata, Bali. Waktu itu karena hari liburnya mencapai 7 hari, akhirnya Pak Lukman dan Ibu Endang ini memutuskan ke Bali menggunakan kendaraan pribadi. Singkat cerita, setelah hari yang ditunggu-tunggu telah tiba, akhirnya Pak Lukman dan Ibu Endang pun berangkat menuju ke Pulau Bali. Ketika di Pulau Bali, tentu saja Pak Lukman ini mengunjungi semua tempat wisatanya ya teman-teman. Jadi mulai dari pantai, pusat perbelanjaan, hingga tempat-tempat terkenal yang ada di Bali, waktu itu semuanya dikunjungi oleh Pak Lukman. Dan puncaknya ketika memasuki hari kelima, semua kejadian itu pun bermula. Hari itu, Pak Lukman dan Ibu Endang ini mengunjungi tempat wisata yang dimana tempat wisata tersebut mengharuskan setiap pengunjungnya untuk berpakaian yang sopan. Dan jika kita ke sana tidak dengan pakaian yang sopan, biasanya itu sudah disediakan oleh pengelolanya ya teman-teman, agar kita terlihat lebih sopan. Biasanya itu kalau ada pengunjung yang datang dan terlihat tidak berpakaian sopan, para pengelola tersebut memberi kita kayak selendang seperti itu loh. Dan singkat cerita akhirnya Pak Lukman dan Bu Endang ini tentu saja masuk ke tempat wisata tersebut dengan menggunakan pakaian yang sopan. Singkat cerita ketika di dalam tempat wisata tersebut, Bu Endang dan Pak Lukman ini menikmati keindahan Pulau Bali. Ini saya disclaimer dulu ya, tempat wisata ini memang apa ya teman-teman, sangat kental dengan adat dan budaya tradisi di Pulau Bali. Kebetulan saya juga pernah ke tempat wisata tersebut. Ketika saya masuk di sana, saya juga merasakan bahwa adatnya itu sangat-sangat kental karena di sana kan juga non-Islam ya kayak gitu. Dan singkat cerita, setelah puas mengunjungi tempat wisata tersebut, Pak Lukman ini sekitar pukul 5 sore ya, pukul 5 waktu setempat, Pak Lukman ini keluar dari tempat wisata tersebut. Namun anehnya ketika keluar dari area wisata tersebut, Bu Endang yang sebelumnya ini biasa-biasa saja atau bisa dikatakan cukup bahagia, waktu itu tiba-tiba berubah secara aneh. Jadi di sini anehnya Ibu Endang itu, beliau lebih sering diem, matanya lebih sering ngelirik ke sana kemari kayak seperti orang bingung seperti itu loh teman-teman. Dan yang paling parahnya, Bu Endang ini tiba-tiba sering melamun. Mengenai hal itu tentu saja Pak Lukman ini bingung karena beliau pun tahu istrinya biasanya tidak seperti itu. Dan singkat cerita, mengetahui hal itu tentu saja Pak Lukman ini seketika mengajak Bu Endang untuk kembali ke hotel agar beliau bisa segera beristirahat, karena di situ atau karena waktu itu Pak Lukman ini beranggapan jika Bu Endang mulai kelelahan.
Singkat cerita, keesokan harinya bukannya membaik, keadaan Ibu Endang ini bisa dikatakan sudah semakin aneh saja. Mulai dari tingkahnya, pandangan matanya, hingga perilakunya itu benar-benar sudah seperti bukan Ibu Endang yang seperti biasanya kayak gitu. Jadi waktu itu pandangan Ibu Endang sesekali terlihat kosong. Beliau banyak melamunnya. Selanjutnya dia kayak ngomongnya itu biasanya kan ngomong bahasa Jawa, ini kan orang Jawa. Itu tiba-tiba ngomong bahasa Indonesia cepat dengan logat yang Pak Lukman sendiri tidak tahu kalau Ibu Endang itu punya logat seperti itu, kayak gitu teman-teman. Karena di situ pikiran Pak Lukman sudah mulai kacau, tidak karuan. Tepat pukul 12 siang, akhirnya Pak Lukman ini memutuskan untuk check out dari hotel tersebut dan beliau ingin segera kembali pulang. Di situ sepanjang perjalanan pulang ya teman-teman, Bu Endang di dalam mobil ini sudah banyak diam. Matanya sudah sering melamun, dengan sesekali beliau ini ngomong-ngomong sendiri, mulai dari ngomong bahasa Indonesia, ngomong bahasa Bali ini sepertinya. Soalnya Pak Lukman di sini nggak ngerti apa yang Bu Endang katakan, seperti itu teman-teman. Dan mencoba dengan mencoba dengan tidak menghiraukan semua itu, Pak Lukman ini fokus saja mengendarai kendaraannya dengan maksud agar beliau bisa segera sampai di rumahnya. Dan singkat cerita, setelah Pak Lukman ini meninggalkan Pulau Bali dan baru saja menginjakkan kakinya di Pulau Jawa, Bu Endang ini yang sebelumnya terus berbicara waktu itu tiba-tiba terdiam. Jadi buat kalian yang belum tahu ya, kalau kita ke Bali via jalur darat itu kan pasti nyebrangnya di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi sampai ke Gilimanuk ya. Begitu juga sebaliknya. Jadi Pak Lukman ini nyebrangnya dari Gilimanuk ke Ketapang. Jadi istilahnya ketika Pak Lukman ini baru turun dari kapal feri dan sampai di Pelabuhan Ketapang, itu kan baru menginjakkan kakinya di Pulau Jawa. Waktu itu Bu Endang ini tiba-tiba terdiam. Mengetahui hal itu, tentu saja Pak Lukman ini sedikit tenang ya teman-teman. Jadi istrinya ini, Bu Endang ini waktu itu perlahan sudah mulai bisa beristirahat dan tenang di dalam mobil. Dan di situ akhirnya Pak Lukman pun melanjutkan perjalanannya dengan waktu yang sudah semakin malam saja. Dan singkat cerita, akhirnya ketika Pak Lukman ini sampai di daerah Situbondo, waktu itu Pak Lukman mulai kelelahan dalam mengemudikan kendaraannya. Di situ Pak Lukman perlahan mulai mengantuk dengan kondisi tubuh yang sudah mulai melemah. Ya bisa dikatakan keadaan Pak Lukman waktu itu masuk akal ya teman-teman, karena beliau ini mengemudi sendiri seperti itu. Dan singkat cerita, ketika sampai di depan salah satu penginapan yang ada di Situbondo ini, Pak Lukman memutuskan untuk beristirahat. Karena di situ selain kelelahan, Pak Lukman melihat Bu Endang ini ketika istirahat mengigau seperti kesakitan. Dan puncaknya setelah mendapatkan salah satu penginapan yang menurut Pak Lukman cocok buat Pak Lukman, tanpa pikir panjang, akhirnya Pak Lukman pun masuk ke dalam penginapan tersebut. Jadi penginapan di Situbondo yang disinggahi Pak Lukman ini teman-teman letaknya itu tepat di pinggir pantai. Kamarnya itu tepat menghadap ke arah pantai seperti itu ya. Dan singkat cerita, setelah menyelesaikan proses pendaftaran, check-in dan segala macam, akhirnya Pak Lukman ini masuk ke dalam tempat penginapan tersebut. Dan di situ Bu Endang pun akhirnya melanjutkan istirahatnya ya teman-teman. Karena di situ keadaan Bu Endang ini bisa dikatakan sudah semakin mengkhawatirkan. Badannya panas, tubuhnya lemas dengan raut wajah yang sudah sangat pucat. Dan singkat cerita, karena di situ ternyata Pak Lukman ini tidak bisa tidur dengan nyenyak ya, mungkin karena pikirannya yang sudah tidak karu-karuan. Akhirnya Pak Lukman ini memutuskan untuk beristirahat di depan area penginapan tersebut sambil menikmati pemandangan. Dan malam itu ketika Pak Lukman masih santai menikmati pemandangan di balkon, malam itu Pak Lukman tiba-tiba melihat ada sosok nenek-nenek tua yang terlihat tiba-tiba datang tepat berada di depan Pak Lukman. Jadi sosok nenek-nenek ini teman-teman itu tiba-tiba berjalan di area pantai, habis itu berhenti tepat berada di depan Pak Lukman. Mengetahui nenek-nenek tersebut, tentu saja Pak Lukman ini seketika menyapanya dengan bahasa Jawa yang sopan, karena di situ Pak Lukman pun tahu dia lebih muda dari nenek-nenek tua tersebut dan nenek-nenek tersebut lebih tua dari Pak Lukman. Jadi ya kayak, "Mbah,
kayak gitu, Nek, kayak gitu ya teman-teman. Namun di situ ketika Pak Lukman ini menyapa nenek-nenek tersebut, bukannya membalas sapaannya, nenek-nenek tersebut malah melihat ke arah dalam kamar Pak Lukman. Karena kan di sini kamar Pak Lukman ini nggak ditutup pintunya teman-teman. Di situ Pak Lukman diam di balkon. Lah, si nenek-nenek ini bukannya membalas sapaan Pak Lukman, beliau malah melihat ke arah dalam yang di situ ada istri Pak Lukman, yaitu Bu Endang yang sedang tertidur lelap. Dan disitulah Pak Lukman yang sebelumnya tenang perlahan mulai kembali khawatir ya, dengan perasaan yang tidak karuan. Karena asal kalian tahu, nenek-nenek tersebut tidak hanya diam, melainkan mengucapkan sesuatu yang tentu saja tidak bisa ini dilupakan oleh Pak Lukman. Ucapan tersebut ya teman-teman, itu bahasa Jawa halus ya. Ini kalau nggak salah yang saya tangkap, ucapannya itu panjang. Jadi di sini saya cuma nangkep poin-poinnya saja, seperti kata-kata danyangan, kudu, habis itu apalagi om, hati-hati, perewangan, dan sebagainya. Jadi di situ, di celah-celah atau di selipan-selipan kata-kata orang tua tersebut itu terselip kata-kata seperti danyangan, genderuwo juga, habis itu kayak sing bau rekso itu artinya penguasa, seperti itu. Dan masih banyak lagi yang di sini saya juga tidak bisa mengingatnya ya. Pak Lukman pun juga tidak bisa mengingatnya, kesulitan beliau. Karena di situ ucapan nenek-nenek tersebut selain hanya bergumam, juga kurang begitu jelas ya, karena disertai dengan suara deburan ombak yang cukup keras. Mengetahui hal itu, tentu saja Pak Lukman ini hanya tersenyum sambil mulai kebingungan. Dan singkat cerita, di situ karena Pak Lukman ini merasa tidak enak dengan kehadiran nenek-nenek tersebut, Pak Lukman pun seketika berpamitan masuk ke dalam kamar tersebut dan segera menutup pintunya. Di situ ketika Pak Lukman beristirahat, tentu saja Pak Lukman ini seperti biasa mematikan lampu kamarnya ya, karena di situ Pak Lukman pun tahu Pak Lukman ini tidak pernah bisa tidur kalau lampunya menyala. Dan akhirnya malam itu Pak Lukman pun istirahat dengan lampu yang padam seperti itu. Dan sayangnya belum lama setelah Pak Lukman beristirahat teman-teman, di dalam kegelapan Pak Lukman itu tiba-tiba terbangun karena dikejutkan dengan adanya bayangan dari arah luar kamar yang waktu itu tiba-tiba terlihat seperti sedang mengintai ke dalam kamar Pak Lukman. Bayangan tersebut terlihat lebih besar dari ukuran manusia dengan sesekali mengetuk-ngetuk jendelanya. Jadi seperti tok, 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 habis itu geser ke sebelah kanan, tok, 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 kayak gitu. Di situ Pak Lukman pun seketika terkejut lah teman-teman. Habis tidur lelap mendengar hal seperti itu pasti terkejut lah. Dan dengan pandangan yang kayak sedikit keheranan, waktu itu Pak Lukman seketika menyalakan saklar lampunya. Tapi anehnya ketika saklar lampu ditekan dan lampu ruangan sudah menyala, waktu itu Pak Lukman tidak melihat adanya siapapun di luar kamar tersebut. Bahkan di situ Pak Lukman juga sempat membuka pintu kamarnya untuk memastikan bahwa tidak ada siapapun di depan penginapan tersebut teman-teman. Dan singkat cerita ya ini, akhirnya setelah Pak Lukman tidak melihat adanya siapapun, Pak Lukman pun kembali beristirahat dengan perasaan yang bisa dikatakan sudah semakin tidak karu-karuan. Dan naasnya ketika pukul 3 dini hari, Pak Lukman tiba-tiba kembali terbangun karena malam itu Pak Lukman tiba-tiba mendengar suara eraman yang setelah didengar lebih teliti lagi, suara eraman tersebut seperti berasal dari dalam kamar Pak Lukman. Jadi suara eramannya itu seperti suara kayak gitu teman-teman. Jadi kayak suara harimau yang sangat terdengar cukup kencang di telinga Pak Lukman dan terdengar sangat dekat. Mendengar hal itu tentu saja Pak Lukman ini seketika membuka matanya dan dengan perasaan yang terkejut. Waktu itu Pak Lukman seketika menoleh ke kanan dan kiri untuk memastikan siapakah sumber suara tersebut. Namun anehnya teman-teman, ketika Pak Lukman ini membuka matanya, Bu Endang yang sebelumnya tertidur pulas waktu itu tiba-tiba sudah duduk di sisi Pak Lukman. Mengetahui hal itu tentu saja Pak Lukman ini seketika menyalakan kembali lampu ruangannya dan menanyai istrinya kenapa dia tidak istirahat.
Tapi anehnya ketika ditanya oleh Pak Lukman dengan perasaan yang sangat mulai ketakutan ya teman-teman, istrinya bukannya menjawab malah bersenandung dengan bahasa Jawa yang halus. Aduh, tak lelo 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 ledung, kurang lebih seperti itulah ya, tapi dengan versi seramnya ini ya Allah. Waktu itu aku sudah gak bisa bayangin bagaimana keadaan Pak Lukman waktu itu ya teman-teman. Dan di situ menurut hal itu karena Pak Lukman ini merasa jika istrinya sudah semakin parah karena indikasinya istrinya ini kesurupan, Pak Lukman pun seketika memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanannya. Dan di situ tanpa menyadarkan istrinya, Pak Lukman ini seketika kembali mengemasi barang-barangnya dengan sesekali berteriak memanggil nama istrinya seperti, "Bu, sadar Bu, ayo pulang Bu, sadar Bu, ayo pulang Bu," kayak gitu. Waktu itu yang saya tangkap sebetulnya Pak Lukman ini teman-teman, kurang begitu tegas orangnya, tapi juga tidak sepenuhnya bisa disalahkan karena saya pun tahu, karena kita pun tahu Pak Lukman ini di sana tidak memiliki satupun kenalan ataupun saudara, dan keadaan waktu itu juga sudah dini hari ya, jadi tidak ada orang satupun yang bisa dimintai pertolongan. Dan singkat cerita akhirnya waktu itu Bu Endang pun digendong ya sama Pak Lukman untuk berjalan menuju kendaraannya. Dan disitulah ketika Pak Lukman baru saja keluar dari area penginapannya, dengan mata kepalanya sendiri Pak Lukman melihat sosok yang saya duga kuat, sosok tersebut adalah genderuwo. Sosok tersebut terlihat berdiri tidak jauh dari area penginapan Pak Lukman dengan tubuh yang bisa dikatakan lebih tinggi dari tubuh manusia, bulunya tebal, dengan tatapan matanya yang menatap ke arah Pak Lukman. Mengetahui hal itu tentu saja Pak Lukman pikirannya sudah semakin kacau, dan di situ istrinya pun seketika kayak bukannya diam malah semakin keras dalam bernyanyi ya teman-teman. Dan di situ keadaannya benar-benar kacau. Ini Pak Lukman udah bingung, ya Allah gimana ini bingung. Akhirnya Pak Lukman mempercepat langkahnya dan segera menaruh istrinya di dalam mobilnya. Dan disitulah akhirnya Pak Lukman meninggalkan penginapan tersebut dengan pikiran yang sudah semakin tidak karu-karuan. Dan singkat cerita, akhirnya sore harinya Pak Lukman ini sampai di tempat tinggalnya, yaitu di Jawa Tengah. Di sana tentu saja Pak Lukman ini seketika membawa istrinya ke salah satu rumah tokoh agama yang memang sudah dikenal oleh Pak Lukman. Dan disitulah akhirnya Pak Lukman pun tahu ternyata si istrinya yaitu Mbak Endang ini telah dirasuki oleh makhluk halus penunggu di Pulau Bali. Hal itu terjadi karena katanya Bu Endang ini ketika di salah satu tempat wisata tidak sengaja atau sengaja saya juga gak tahu, itu meludahi dan menginjak sesajen yang ada di tempat tersebut, yang akhirnya membuat Sing Baurekso atau yang bisa dibilang penguasa tempat tersebut tidak terima, yang akhirnya membuat Bu Endang seperti itu. Mengerti hal itu tentu saja Pak Lukman pun seketika lemas dan sebenarnya sudah menduga, namun Pak Lukman tidak mengira jika kejadiannya sampai seperti itu. Dan anehnya dan sayangnya lah ini ya, Bu Endang ini tidak bisa disembuhkan di tempat asalnya, jadi di Jawa itu gak bisa menurut tokoh agama tersebut. Jadi menurut tokoh agama ini, Bu Endang ini hanya bisa disembuhkan di Pulau Bali, jadi di tempat di mana dia melakukan kesalahan tersebut, seperti itu teman-teman. Dan singkat cerita, akhirnya dengan membawa si tokoh agama tersebut dan beberapa saudara Pak Lukman, akhirnya Pak Lukman ini kembali ke Pulau Bali untuk melakukan proses penyembuhan Bu Endang. Dan singkat cerita, setelah melakukan berbagai prosesi ritual yang cukup panjang, akhirnya Bu Endang ini dinyatakan sembuh dari gangguan tersebut. Tapi sayangnya hingga saat ini bukannya sembuh total ya teman-teman. Jadi ini Bu Endang nggak bisa sembuh total. Waktu itu menurut keterangan Pak Lukman, Bu Endang itu masih sering diam, masih sering melamun, dan masih sering berbicara sendiri seperti itu di rumahnya. Dan akhirnya pengalaman tersebut ketika di Pulau Bali benar-benar menjadi pengalaman bagi keluarga Pak Lukman khususnya, dan cerita ini pun diceritakan kepada semua rekan-rekannya dengan harapan agar mereka bisa lebih berhati-hati lagi ketika berkunjung ke Pulau Bali. Seperti itu teman-teman.
Ya mungkin itulah pengalaman Pak Lukman ketika beliau berkunjung ke Pulau Bali. Terlepas dari itu semua teman-teman, Pulau Bali ini benar-benar pulau yang sangat indah menurut saya pribadi. Mungkin semua orang setuju ya kalau Pulau Bali ini memang pulau yang cukup menarik perhatian, dan di situ karena ya kita pun juga tahu selain daya wisatanya, adat dan istiadatnya pun benar-benar sangat menarik perhatian dan sangat kental ya. Jadi kita ketika berkunjung ke pulau tersebut hendaknya benar-benar kayak menghormati adat dan istiadat di sana teman-teman, karena kasus seperti Bu Endang dan keluarga Pak Lukman ini bukan satu-satunya kasus. Kemarin saya juga pernah dengar masih ada satu rombongan mahasiswa yang kesurupan dan sebagainya kayak gitu. Dan tidak hanya di Pulau Bali sih, dimanapun kita berada hendaknya kita tetap menghormati adat dan istiadat yang ada. Oke, mungkin cukup itu saja untuk cerita kali ini. Pastikan kalian share video ini jika kalian suka dengan channelnya Lakon Story. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Saya dari Lakon Story. Bye-bye.